amal ibadah, termasuk aktivitas kita dari mulai bangun tidur sampai tidur itu sendiri merupakan rangkaian ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berburu paus dapatnya cuma kepiting. Menanam palawija habis dimakan kambing. Karunya tuh. Aku berjalan sampai jauh mencari kebahagiaan sampai berkeliling. Ternyata dia dapatnya di majelis taklim dan majelis zikir. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, ibu hadirin jamaah sekalian, kalau kita telaah dari berbagai ayat Al-Qur'anul Karim dan berbagai hadis-hadis Rasulullah SAW, antara dua keutamaan dua majelis tersebut, majelis ta'lim dan majelis zikir, subhanallah, betapa tidak sanggup kita untuk menitikkan air mata karena betapa luasnya kasih sayang Allah dan juga kasih sayang Rasulullah SAW kepada kita selaku umatnya Kangjeng Nabi. Karena Kangjeng Nabi Muhammad SAW betapapun waktunya habis untuk negara, habis untuk agama, dan habis untuk keluarga, seluruhnya ternyata qalbunya tidak pernah lepas dari keumatan, tidak pernah lepas dari majelis taklim dan majelis zikir, walaupun dirinya beliau selalu disibukkan oleh urusan negara dan urusan agama. Tapi justru di majelis taklim dan majelis zikir, Rasulullah SAW berawal dari satu orang, kemudian berkembang menjadi as-sabiqunal awalun yang 4 orang, kemudian berkembang menjadi para sahabat yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sampai seluruh para sahabat mendapatkan keimanan yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian berkembang menjadi para tabi'in, kemudian dilanjutkan oleh para tabi'ut tabi'in, dilanjutkan oleh para ulama khalafin, dilanjutkan para ulama kontemporer, para ulama zaman sekarang, sampai akhirnya subhanallah berkembang dari 1 sampai tidak terhingga jumlahnya. Untuk ukuran sekarang, kaum muslimin wal muslimat di seluruh dunia itu jumlahnya kurang lebih 2,7 miliar. Berapa katanya, Bu? 2,7 miliar itu banyak apa banyak? Oh, saking banyaknya itu ya. Saking banyaknya, subhanallah ya, betapa Rasulullah SAW menjadikan dari 1 sampai akhirnya tidak terhingga. Itu teh yang masih hidup zaman sekarang, apalagi yang sudah meninggal. Subhanallah, dihitung dari tahun Hijriah saja 1447 Hijriah, berarti sekitar 1500 tahun yang lalu, 15 abad tahun yang lalu. Subhanallah, betapa banyak, berapa banyak, wallahu alam, kita tidak tahu jumlahnya. Tapi yang jelas adalah jumlah kaum muslimin wal muslimat hingga saat ini ada 2,7 miliar. Itu berawal dari apa? Di antaranya adalah balighu anni walau ayat. Sampaikan apa-apa yang datang dariku, kata Rasulullah SAW, walaupun sedikit. Bisanya katakanlah, bisa Al-Fatihah, ajarkan Al-Fatihah. Bisa jurumiyah, ajarkan jurumiyah. Bisanya alif lam, alif jabar a, ba jabar ba, ta jabar ta, a ba ta, ba al ba sin, mim alif lam, tas jr mil, lam jabar la, ha jr dibaca bismillahi. Oh, zaman dulu mah itu al-Baghdadiyah ini. Kalau sekarang kan langsung nerabas ya. Tapi subhanallah, dari mulai Al-Quran kemudian dicetak, disalin menjadi 5 oleh Sayyidina Utsman bin Affan menjadi 5 mushaf, kemudian berkembang kepada di seluruh Jazirah Arabiyah, kemudian berkembang sampai saat ini ada Al-Quran yang berupa Quran tajwid dan
Quran yang berwarna-warni. Kemudian ada Quran yang dimasukkan ke dalam chip handphone yang terdiri dari bacaannya, terdiri dari hukum-hukum tajwidnya, terdiri dari sifatul huruf dan ahkamul huruf, terdiri dari tafsirnya, terdiri dari bacaannya dari Syekh Al-Ghamidi, Syekh Al-Hamid, Syekh Syukri Al-Misri dan lain sebagainya. Semuanya perkembangan teknologi untuk menunjang dakwah. Tadi disampaikan oleh Al-Mukarram Ketua Majelis Duha, untuk apa? Li'i'la'i kalimatillah li'izzatil Islam wal muslimin, untuk menegakkan kalimat Allah dan juga menegakkan kemuliaan dan kejayaan bagi kaum muslimin wal muslimat. Alhamdulillah. Maka tidak cukup Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kita sebagai penonton aja kira-kira kalau kita menonton sepak bola, entah itu di stadion ataupun di rumah, kira-kira yang heboh itu pemainnya apa penontonnya? Penontonnya ya. Namun subhanallah, betapa sangat bangga sekali kalau seandainya kita bisa ikut berperan di dalam menegakkan agama Allah. Dulu ibu ya, bapak hadirin jamaah sekalian, Siti Khadijah radhiyallahu anha yang memiliki kekayaan 2/3 kekayaan kota Makkah, yang pernah menjadi kekayaannya Siti Khadijah semuanya habis untuk dakwah li'i'la'i kalimatillah li'izzatil Islam wal muslimin. Kemudian ada Sayyidina Tolhah dan juga Sayyidina Hamzah, yang kedua-duanya adalah singa padang pasir Allah Subhanahu wa taala, yang tubuhnya dihiasi dengan sabetan pedang, dengan tancapan panah dan juga tusukan tombak, semuanya dikorbankan untuk li'i'la'i kalimatillah li'izzatil Islam wal muslimin. Kemudian zaman kesini ada para ulama-ulama ussalafin, di antaranya Imam Hanafi, kemudian Imam Maliki, kemudian Imam Syafi'i, dan kemudian Imam Hambali, yang kesemuanya mengorbankan segala waktu, daya dan upayanya untuk terciptanya nasrul ilmi, tersebarnya ilmu pengetahuan, sampai meninggalnya para imam-imam tersebut. Subhanallah, betapa sangat cintanya terhadap ilmu pengetahuan, walaupun tetap mereka berkontribusi terhadap negara dan agama. Maka Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, melihat perkembangan Islam dari masa ke masa, dari zaman Rasulullah, dari zaman sahabat, dari zaman tabi'in sampai ke kita zaman sekarang, subhanallah, alhamdulillah, kita melihat perkembangan Islam semakin maju dan membahagiakan. Alhamdulillah. Namun sebagian besar bagi kita, karena kita adalah pecinta majelis taklim dan majelis zikir, maka sesuai dengan apa yang dikalamkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam hikmah yang nomor 80, beliau menyatakan bahwa basatoka basatoka kaila yubkikuka ma'al qabdi. Subhanallah, kebahagiaanmu kadang sirna. Pada satu saat tertentu kebahagiaan kita kadang sirna karena adanya kedukaan. Namun di samping itu, wa qabaduka la yatrukuka ma'al basti, dan kedukaanmu, kenelangsaanmu kadang juga sirna karena adanya kebahagiaan. Tapi subhanallah, pada titik tertentu Allah menghilangkan rasa bahagia dan rasa duka tersebut dengan wa akhrajaka anhuma, kemudian Allah menghilangkan keduanya daripadamu, kaila takuna li syai'in dunahu, supaya tidak ada keterikatan dalam hatimu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu hadirin jamaah sekalian,
bahagia dan juga kecewa kadang itu sunatullah dan kadang mohon maaf, itu sunatullah dan kadang ada pada tiap manusia. Tempo-tempo kita bahagia, betul? Tempo-tempo kita kecewa, atau dibalik, tempo-tempo kita kecewa, tempo-tempo lagi kita bahagia. Kenapa tidak selamanya bahagia atau tidak pernah selamanya kecewa? Karena itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita kecewa, Allah memberikan kebahagiaan supaya tumbuh lagi rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pun di saat kita bahagia, kadang Allah memberikan kekecewaan kepada kita itu supaya kita tidak terlena sehingga lupa diri dan lupa daratan. Masya Allah, ibu hadirin jamaah sekalian, banyak kisah tokoh-tokoh dunia yang lupa diri dan lupa daratan karena terlena oleh kesenangan, terlena oleh harta kekayaan, terlena oleh jabatan, kekuasaan dan lain sebagainya, sehingga dia melupakan nilai-nilai keislaman. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Namun bagi kita mah alhamdulillah Allah memberikan kebahagiaan di samping ketika kita menghadiri majelis taklim, ikut juga di majelis zikir. Alhamdulillah Allah berikan dua kebahagiaan tersebut itu untuk menjadikan kita sebagai sarana untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang intinya Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, wa akhrajaka anhuma, dan Allah mengeluarkan rasa bahagia dan rasa kecewa tersebut dari dalam diri kita sendiri, likaila takuna li syai'in dunahu, supaya tidak ada keterkaitan kita kepada dua hal tersebut selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu hadirin jamaah sekalian, melihat sejarah Nabi Muhammad SAW, kenapa bahwa kebahagiaan yang paling utama seorang anak itu berada di samping siapa? Di samping ibunya apa bapaknya? Ini ada dua-duanya, ini ada saya. Di samping orang tuanya lah ya. Nah, ketika Rasulullah SAW diberikan kebahagiaan satu, yaitu bisa melihat ibundanya, alhamdulillah bahagia. Namun di sisi lain, beliau tidak pernah melihat wajah dari ayahandanya, sehingga timbul rasa kecewa. Namun subhanallah, Allah mengangkat kebahagiaannya ayahnya dan ibunya. Ayahnya sebelum beliau lahir dan ibunya saat beliau berusia 6 tahun. Nah, di saat itulah sebenarnya Allah ingin menunjukkan likaila takuna li syai'in dunahu, agar supaya tidak terkait qalbunya Rasulullah SAW yang dijadikan sebagai contoh bagi umat manusia, sebagai uswah bagi segenap manusia untuk menghantarkan seluruh manusia ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa Arabnya ayah apa ibu? Abi ya. Kalau bahasa Arabnya ibu? Jadi kalau misalkan orang Arab manggil bapak dan ibunya gimana tuh? Umi, abi gitu ya. Allah tidak menghendaki ucapan-ucapan seperti itu untuk diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang Allah kehendaki? Bukannya abi, bukannya umi, tapi langsung kepada Robbi, ya Allah. Jadi semuanya pada akhirnya kembali kepada Allah. Tidak ada segala sesuatu yang ada di dalam qalbu kita, hanya satu-satunya yang ada yaitu Allah Subhanahu wa taala. Melihat di dalam ibadah puasa gitu ya, itu biasanya ada ibadah puasa khawas dan puasa khawas, atau dulu orang Sunda atau saya di daerah Bandung itu nyebutnya khususil khusus, padahal mungkin maksudnya khawasil khawas. Kalau puasa itu dari dari sahur sampai maghrib hanya sekedar melahan haus dan lapar saja. Itu puasa saya, itu puasa sampai saat ini. Kemudian puasa khawas itu puasa
yang berusaha menahan segala anggota tubuh dengan panca inderanya, menahan diri dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang khawas. Yang lebih tinggi lagi adalah khawasil khawas. Apa itu khawasil khawas? Khususil khusus, yaitu menjaga segala sesuatu, bahkan bukan hanya selama berpuasa saja, bukan hanya selama bulan Ramadan saja, bahkan selamanya. Jangan sampai ada sesuatu yang tertinggal di dalam kalbunya kecuali siapa ini? Kecuali Allah. Sekali lagi, kecuali Allah. Maka alhamdulillah kalbu kita senantiasa dilatih dengan zikir khafi, Allah. Lisannya tidak bergerak, tapi kalbunya selalu menderu Allah. Insya Allah nanti akan lebih diperjelas oleh Umi. Terdiri dari 262 hikmah. Itu salah satu puncaknya di bait ini. Salah satu puncak dari tujuan utama penulisan kitab Al-Hikam ini justru di kaidah yang ini, yang hikmah nomor 80 pada kalimat yang terakhir nih, wa akhrajaka anhuma. Maaf dulu. Saking gemetarnya sampai batuk-batuk ini. Bahwa di dalam hikmah yang nomor 80 ini, salah satu puncak dari banyak puncak-puncak yang ada di dalam kitab Al-Hikam itu, justru di sini puncaknya, salah satunya gitu ya. Wa akhrajaka anhuma, dan mengeluarkan dari dalam diri kita sekalian. Apa itu? Semua rasa kaila takuna, supaya tidak ada lisyai'in, keterkaitan dengan sesuatu, dunahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah bicara tentang Allah, sudah habis perkara ya. Cuma di sini dikatakan lisyai'in dunahu. Tidak ada segala sesuatu selain Allah. Kalau kita langsung selain Allah, kan tidak lucu gitu ya. Apakah ada tahapan-tahapannya? Seperti halnya kita mengejah dari alif, ba, ta, sa, kemudian menghitung dari 1, 2, 3, dan juga ketika kita mengejah huruf hijaiyah, setelah huruf fa apa Bu? Fa, setelah huruf fa, alif, ba, ta, fa, selanjutnya jim, terus ha, kho, katakan di situ ya, kho. Nah, kalau dalam huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dan seterusnya. Kalau di dalam ilmu tasawuf, justru dibalik dulu Ibu. Kho dulu, kemudian ha, puncaknya adalah jim. Maksudnya apa? Pertama kho. Kho itu, maksud dari kho itu adalah mutarodifat, diisrok dari mukholiyatun an sifatil madmumati, mengosongkan diri kita dari segala sesuatu sifat yang termasuk sifat-sifat madmumah. Apa itu sifat madmumah? Rasa malas, rasa dengki, rasa iri, rasa sakit hati melihat kebahagiaan orang lain, dan juga agak senang melihat melihat kebahagiaan orang lain. Itu sesuatu yang harus dihapuskan. Kenapa? Kalau dalam bahasa 17 Agustus mah karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Nah, itu karena sifat-sifat yang jelek tersebut tidak sesuai dengan fitrah manusia. Fitrahnya manusia apa? Suci. Fitrahnya manusia apa? Bersih. Fitrahnya manusia apa? Selalu menyenangi tentang hal-hal yang berpositif dan juga berkebaikan. Namun kan itu prosesnya susah Ibu ya. Tapi kalau selama
diprosesnya terus menerus, sedikit demi sedikit, lama-lama habis tidak? Lama-lama, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi, itu kalau menabung, prinsip menabung begitu ya, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi. Kalau sampah itu sesuatu yang kotor, dibuang, lama-lama habis tidak? Habis kalau tidak memproduksi lagi, kalau tidak makan makanan lagi. Tapi selama manusia ada, maka sifat-sifat buruk, sifat-sifat yang mazmumah itu selalu ada. Maka harus dibarengi dengan sifat yang kedua, yaitu hak. Apa itu hak? Tazayyanun nafsi an sifatil mahmudati. Hak tahalli. Tahalli itu tazayyanun nafsi an sifatil madmumati, menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji. Apa itu contohnya? Rajin. Contoh yang lain, qanaah, sabar, istiqomah, ikhlas, dan lain sebagainya. Memang susah itu. Subhanallah, Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian. Kalau Bapak hadirin jamaah sekalian percaya ini ya, saya dari mulai usia SD sampai sekarang, alhamdulillah selalu berkeinginan untuk menghilangkan sifat mazmumah dan selalu berkeinginan untuk menghadirkan sifat mahmudah. Tapi subhanallah, sampai detik ini saya belum pernah berhasil. Padahal usia saya sudah 47 tahun. Kira-kira capek apa capek banget ini? Saya sendiri lupa. Sekitar. Ya, selama puluhan tahun saya berproses menghilangkan sifat madmumah dan juga menghadirkan sifat mahmudah, nggak pernah berhasil, nggak pernah bisa. Apakah saya harus bersedih? Tidak. Justru saya mengucapkan, betul tuh. Kok baru kakek yang paham? Saya baru mengerjakan ini walaupun sedang jatuh bangun, saya tidak membaca istighfar tapi mengucapkan alhamdulillah. Seperti halnya kita datang ke guru gitu ya. Bah, saya mah kok begini, bah. Zikir teh lupa lagi. Ibadah teh dikerjakan, lama-lama enggak lagi. Kira-kira jawabannya apa itu? Kalau kita datang ke guru kita, kita mengadu ke guru kita bahwa diri ini jelek, jawabannya apa? Belum paham. Kalau kita memiliki persoalan tentang kualitas hidup dan kita mengerti kualitas hidup kita jelek lah gitu ya, mengadukan kepada guru kita, subhanallah, guru tidak pernah menyalahkan. Siapapun yang datang, ulamakah, ustadzkah, orang biasakah, orang jelekkah, orang bromocorah kayak saya kah, dan lain sebagainya, jawabannya cuma satu. Apa itu? Bagus, gitu ya. Bagus nak, bagus. Banyak kalangan yang menyatakan seperti itu. Loh, bah, kenapa dibilang bagus? Kan saya udah menyatakan saya diri jelek. Mana ada bagusnya, bah? Iya, kan jeleknya itu sudah dari dulu. Cuma dulu mah belum sadar. Kalau sekarang mengatakan jelek, berarti itu sudah sadar. Bagus apa tidak? Bagus. Tidak ada yang jelek di hadapan guru mursyid. Subhanallah, semuanya serba bagus. Dan tadi dikatakan bahwa susah, senang Allah hilangkan di dalam dirimu supaya tidak ada keterkaitan kecuali kepada Allah. Kalau sudah terkait kepada Allah, mau jelek, mau buruk, mau positif, mau negatif, tetap aja dibilang bagus. Subhanallah, beliau orang yang sangat bijaksana sehingga santri borokokok macam kayak saya ketika mengandung kepada beliau, subhanallah, merasa tersirami hati ini. Kalau muka ketua MDCMA menyatakan uang ke uang, rasa kemanusiaan saya seperti dihargai betul-betul oleh beliau, karena mengingat teori hierarchy of needs-nya Abraham Maslow itu ada 5 ibu. Pertama, needs of physiology, kebutuhan dasar tentang rasa, makan, minum,
kesehatan udah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah safety, needs of safety, rasa keamanan. Yang ketiga adalah social, needs of social, dan rasa kasih sayang, rasa kebutuhan untuk dihargai dan lain sebagainya. Yang keempat adalah needs of esteem, penghargaan. Kita kadang selaku manusia biasa butuh untuk dihargai oleh orang lain. Mengatakan seperti halnya anak kecil walaupun baru TK, padahal mengambat cuma 0 doang yang bagus nak, bagus gitu ya. Itu kan penghargaan. Needs of esteem. Yang paling tinggi adalah self actuality, yaitu aktualisasi diri. Dan hal yang paling dasar aktualisasi diri adalah merasa kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam tasawuf, masya Allah gitu ya, di dalam tasawuf itu self actuality itu bisa dimaknai sebagai tajallinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya mengartikan tajalli itu, itu mah ilmu para wali, itu mah ilmu orang-orang yang Allah kasihi, itu mah ilmu orang-orang yang khusus, orang yang khawasil khas. Ternyata subhanallah, setelah beberapa referensi dan juga ngaji kesana kini, sedikit agak mengerti bahwa tajallinya seseorang bukan karena ilmunya tinggi, bukan karena hafalnya Al-Quran sudah 30 juz, sudah 30 juz, bukan karena banyaknya syair-syair bait di dalam kitab-kitab yang dihafal, tapi keterkaitan qalbu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti bahwa orang yang belajar untuk pembersihan jiwa itu harus senantiasa bersih dari segala sesuatu sifat madmumah dan juga selalu tersifati dengan sifat-sifat mahmudah, tapi berusahanya kita untuk berada di makom tersebut. Subhanallah, memang susah. Saya pun sudah belajar kesana kemari dengan petunjuk guru-guru, dengan bantuan literatur gitu segala macam, tetap aja seperti ini. Tapi subhanallah, yang membesarkan hati ini adalah seorang guru manakala menyatakan baget, itu adalah suatu keberhasilan yang patut untuk diapresiasi, bahwa berusahanya kita untuk membersihkan diri dan berusahanya kita untuk menghiasi diri dengan sifat-sifat yang mahmudah, itu adalah sesuatu yang istimewa. Insya Allah dengan sendirinya sifat tajalli, yaitu la takuna li syai'in dunahu, tidak ada sesuatu yang ada keterkaitan dengan kalbu kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini mah langsung fadl dari Allah, given to God, pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalbu kita alhamdulillah suatu saat nanti akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam satu hadis yang ini adalah amanah bagi kita semuanya. Walaupun beliau menyampaikan kepada para sahabat, tapi hakikatnya itu adalah amanah bagi kita semuanya. Apa itu sabda Kanjeng Nabi? Kun ma'allah, tetaplah selalu bersama dengan Allah secara istiqomah. Kun itu fi'il amar. Fi'il amar di dalam usul fikih, al aslu fil amri lil wujub. Asal kata perintah itu adalah wajib. Berarti selalu istiqomah bersama dengan Allah itu adalah wajib. Selama berapa lama? Selama-lamanya, subhanallah, 24 jam. Selama umur kita sampai ujung ajal menjemput, wajib bersama dengan Allah. Tetapi Rasulullah memberikan suatu pilihan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paham tidak semuanya kaum muslimin memiliki qalbu yang seistimewa beliau, maka Rasulullah memberikan pilihan, fa illam takun ma'allah. Namun kalau seandainya belum sampai kepada makom selalu bersama dengan Allah, padahal itu adalah amanah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita, untuk warga Cilengsi pada umumnya, pada khususnya. Tapi pilihannya adalah fa illam takun ma'allah kun
ma'aman kana ma'allah. Seandainya kita belum sanggup untuk selalu bersama dengan Allah selama 24 jam di mana saja, kapan saja dan dalam bagaimanapun keadaannya, maka bersamalah dengan seseorang yang orang itu selalu bersama dengan Allah. Sudah memiliki ibu orang yang selalu bersama dengan Allah sudah? Oh bingung, padahal udah tahu nih. Alatnya sudah diberikan, metodenya sudah kita paham, dan prakteknya sudah kita amalkan sehari-hari. Namun sampainya kepada Allah itu mah fadl dari Allah. Yang kita cari, yang kita usahakan adalah berusahanya. Sedangkan sampainya wajib tidak? Wajib tidak? Tidak. Seperti halnya belajar, ini Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian ya. Kan wajibnya itu belajarnya. A, jabar A, Ba, jabar Ba, dan lain sebagainya. Tapi untuk urusan pinternya, untuk urusan cerdasnya, untuk urusan lihai dalam berbagai ilmunya, katakanlah sebagai tuan guru UAS, sebagaimana tuan guru UAH, itu tidak wajib. Itu hanya fadl dari Allah, pemberian karunia dari Allah. Yang kita upayakan, yang kita diwajibkan kepada kita hanya berusahanya. Alhamdulillah ibu hadirin jamaah sekalian, datang ke majelis taklim, datang ke majelis zikir setiap 5 waktu berjamaah, setiap saat ada kebaikan, ada berjamaah dan lain sebagainya, itu pun merupakan bagian dari usaha kita untuk melaksanakan perintah dan juga amanah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sampai saatnya nanti ujung-ujungnya subhanallah, fa innahu yusiluka ilallah. Kebersamaanmu bersama orang yang selalu bersama dengan Allah itu akan menghantarkan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bukan amal kita, bukan ibadah kita, bukan ketaatan kita, tapi qalbu dan usaha kita yang seikhlas-ikhlasnya kepada Allah nanti akan disampaikan oleh Allah berkah dari kedekatan kita dengan orang yang selalu bersama dengan Allah dan fadl given langsung dari Allah. Mudah-mudahan insyaallah semuanya selamanya mendapatkan barokah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Amin ya Allah ya rabbal alamin.